angel. Lawan sarjana saja. Banyak yang nganggur. Apalagi aku yang gak pernah sekolah. Alah, dasar. Bapak kan gak punya kesep. Pekerjaan itu banyak, Pak. Asalkan kita rajin, kita gigih. Jadi kayu bakar, kek. Jadi PRT, kek. Jadi tukang gali kuburan, kek. Jadi apa aja, kek? Kakek. Emangnya aku ini kakekmu apa? Sentul kamu. Jadi istri kok senangnya gak bersuami. Kok coba lah dirimu itu jadi istri yang baik dan benar. Jadi istri yang setia, melayani suami. Iya, ya kalau bapak ini yang benar-benar suami, ya pasti akan aku layani. Lah bapak, suami yang imitasi. Ya sorry aja, gak sudi untuk layani. Kalah, kurang ajar. Berani-beraninya kan suami imitasi. Lalu, kalau bukan suami imitasi, suami palsu. Lantas, aku harus menyebutmu suami apa? Ya sudah semestinya. Kamu itu menyebut aku suamiku yang tampan, suamiku yang cakep, suamiku yang bagus. Iya, bagus kayak ya, Bagus, ngawur. lah, tampan apanya, cakep apanya, bapak ini jadi suami benar-benar urus, keseknya minta aku. Pagi-pagi di saat orang-orang yang bekerja, bapak masih enaknya leha-leha. Istri membanting tulang, kerja mati-matian, mencuci pakaian. Terkadang kalau ada waktu ya Pak, istrimu ini cari kayu bakar untuk dijual. Terus kadang kepala untuk kaki, kaki untuk tangan, tangan untuk kepala. Bapak masih enaknya leha-leha. Nah ini loh Budi. Ini yang harus aku jelaskan. Jelas-jelasnya kepada kamu istriku yang cerewet. Orang bisa leha-leha, asik-asik, santai-santai. Itu anugerah dari indah ubah bagi umat manusia. Jarang ada orang yang seperti itu. Hanya satu sebagai 100.000. Jadi itu bukan aib, bukan perbuatan celah. Jangan dihina. Ah, sudah. Bapak gak usah ngeyel. Sekarang Bapak kerja kek. Kerja apa? Kau semakin hari kamu semakin kuasa. Sudah berani ngatur suami, berani perintah. Kamu sudah berbau militerisme terhadap suamimu sendiri. Lagian, Bapak nggak mau kerja. Kita itu butuh beras, Pak. Kita itu butuh sabun, butuh odol, butuh semuanya anggota keluarga. Masa keluarga hanya mempunyai satu ranjang tanpa kasur, hanya mempunyai satu piring dan satu gelas. Dan kalau mau makan pun harus bergantian. Memang yang lain mana? Kakek nanya kemana? Ya harus kita jual lah, Pak. Emangnya nasi yang Bapak makan itu dari mana? Ya dari hasil perabotan kita itulah, Pak. Makanya, ayo. Sekarang Bapak kerja. Jangan ngoceh-ngoceh saja. Aku nggak mau kerja. Asalkan ibu tahu ya, gini. Aku udah tunggu wangsit. Oh, dasar kamu tak tahu diri. Ada yang berani, ada yang mampu. Apa ini? Mau zombie? Ini. Tak bisa dibiarin ini. Mau zombie? Hah? Pemimpin rumah tangga di dalam, hah?
Permisi, mari. Excuse me. Oh yes, please deh. Tentunya keras sekali mendengar orang ngomong cara Landa. Can you help me? Oh yes, please deh. I want some information. Please talk to me about Rogo, the superstar. Oh, Iwan, nyuwun sewu, panjenengan iki ana keropo toh? Wah, inggih, nyuwun pangapunten, Bu. Saya kemari sesungguhnya ingin bertanya, Ibu tahu nggak Rogo? Dukun ampuh dari Sungai Rogo. Adalah, kok malah main seperti main ketoprak sih? Mainnya ngomongnya biasa saja. Boleh-boleh saja. Saya juga akan mencetok di momennya. Jadi begini, Bu. Buas diranjang. Buas diranjang. Ya gini ceritanya, Ibu. Dulunya suami saya itu pekerjaannya memperbaiki ranjang. Jadi semua orang pun menyebutnya buas diranjang. Dan saya istrinya disebut buas diranjang. Dari begini buas diranjang. Saya kemari ingin bertanya, Bu. Konon katanya di desa ini ada seorang dukun ampuh yang bisa menyembuhkan segala penyakit, mulai dari penyakit appendix, sampai penyakit kucing, mulai dari penyakit dada, hati, mata, tangan, leher, perut, kepala, pundak, kaki, bisa disembuhkan. Konon katanya sih namanya yang Rogo. Oh, yang Rogo, dukun ampuh, sang superstar yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, dari penyakit kepala, penyakit. Oh, dia sudah dekat dengan Anda. Dia sudah berada di samping Anda. Jadi, Ibu sendiri. Oh, Bu, tolonglah saya, Bu. Majikan saya sedang sakit parah. Hanya kepada Ibu yang dapat disembuhkan. Sudah ratusan dokter, dukun, tabib telah mencoba menyembuhkan, tetapi tetap saja gagal total. Majikan saya tidak sembuh sedikit pun. Tolonglah saya, Bu. Tolonglah majikan saya. Tolong keluarga majikan saya, Bu. Bukan saya. Saya bukan dukun. Anda salah. Oh, maaf. Orang saya susu cari dukun. Lantas, dukunnya mana ya, Bu? Oh, Anda tidak perlu khawatir. Beliau ini
diajak petak umpet. 6, Tapi kok mainnya di sini ya? 7, Apa tidak ada tempat lain lagi? 8, Oh, mungkin belajar menghitung dia. 9, Aneh. 10. Coba saja. Ya, waduh kena progo ya. Cantik. Panjenengan iki pasti yang progo. Bukan aku, sang superstar. Robo sopo. Sampai ngawur ya. Buka mati. Anda pasti dukun, orang pintar. Dukun apa? Sampai ngimpi ya. Anda pasti dukun, pasti pintar. Bukan dukun deh. Bukan punya kita. Kok dukun aja. Bukan loh. Dukun, Rasu ngawur itu kan. dukun. Bukan deh. Tanda dukun. Bukan. Pakai dukun. Bukan. Dukun. Bukan yang ngimpi orangnya. Ngimpi bak. Sadar. Ada dukun. Bukan. Ada dukun. Bukan loh. Dukun. Bajingan bukan loh. Kayaknya benar juga kata ibu itu. Pasti dahulu. Mbak, mau kemana mbak? Bukan dukun aku mbak. Piye ki? Mbak, bukan loh mbak. Bukan loh, sudah loh. Salah orang mbak. Kiri kanan. Bukan mbak, jangan mbak. Bukan dukun aku mbak. Apa dukun? Salah orang mbak. Dukun aja. Bukan. Bukan. Bukan mbak. Salah orang mbak. Bukan mbak. Piye ki? Ngawur loh orang ini. Dukun. Bukan. Bukan. Bukan, Mbak. Bukan. Bukan. Bukan, Mbak. Dukun. Bukan, Mbak. Bukan, Mbak. Aku dukun. Aku jago bola. Gitu dong. Kalau bapak ngaku dari tadi, saya kan nggak perlu beli bapak. Pancingnya pak. Jadi begini Pak Dukun. Tapi saya bukan dukun loh. Aku udah baru. Ini Pak Dukun. Tugu salah. Piye?
bukan membela. Saya sungguh-sungguh dalam pengobatan. Sesuai yang saya pelajari di Universitas Kesusahan di sekolah saya. Menurut penelitian para ahli, cara ini paling ampuh untuk penyembuhan anak tidur. Penelitian apa? Saya bisa saja. Mana bisa menyembuhkan orang? Kalau mereka disebutkan, nah jiwanya tidak stabil. Kalau paranoid berlebihan, kalau fobia fobianya. Nah, iya kan? Putriku malah semakin sakit, semakin menderita. Sudah, pulang sana pergi ke kamu. Belajar lagi. Dia tidak menjadi sarjana prematur, sarjana yang kali. Ayo lepas pulang. Kau tidak akan membayar kamu. Ayo lepas pulang. Sebelum aku berubah pikiran untuk menuntukmu. Sabarlah, Bune. Jangan mangit-mangit begitu omongannya. Gak usah langit-langit begitu nerosnya. Nanti terapinya naik lagi, Pak Bu. Jadi orang itu mau yang sabar. Orang sabar itu disayang Gusti Allah. Sabar seperti Pak. Saya ini sedang panik, sedang shock. Anak kita ini sedang sakit serius. Bapak malah nyuruh sabar. Nggak bisa. Kita harus berusaha keras-kerasnya agar anak kita ini sembuh. Nanti kalau dia tidak sembuh bagaimana? Jadi kalau seumur umur bagaimana? Dari cacat. Apa kamu tega? Tapi ada ngerasa itu seperti itu, Pak Bu. Semprot sana, semprit sini, nyerocos sana, menikis sini. Semua dokter, suster, bidan, dukun, tabib, dan segala macam terus sembuh datang ke sini. Semua terkena hujatan amarahmu itu. Dan suster yang tadi itu adalah suster yang ke-133. Kena hujan amarahmu yang sangat ramah cewek banget itu, Bu. Habisnya. Mereka itu ledek-ledek. Hina itu. Tetapi tak ada yang becus. Malah bikin anak kita jadi ketakutan. Nyari dokter kok nyari yang mata duitan. Belum apa-apa. Sudah ganti muka. Padahal belum diperiksa sama sekali. Dokter macam apa itu? Dan lihat hasilnya sekarang kan? Anak kita tidak semakin sembuh. Malah semakin tambah parah sakitnya. Kalau semua dokter caranya begitu, aku kan dari rumah. Bu, Kakak gigi kakak buku. Yang kamu itu. Yang bikin ibu ini susah napas. Tambah berat. Nangis. aduh, mau kumat lagi, Nu. Paji, air, Paji. Kami Putri. Saya sudah kami aku. Eits, tapi Dorong Putri sudah tidak memerlukan air ini lagi untuk mengobati sesak napas. Karena saya telah menemukan dukun ampuh sang superstar seperti mimpi Dorong Putri. Yang Progo, Anggileres, Progo. Wah. Pasti orang ini sangat ampuh. Baru akan mendengar namanya saja, istriku langsung sembuh dari penyakit asma. Sudah pasti. Tanpa saya cari, dia datang sendiri.
Memang dari ampun, dari perjalanan, Bapak ini sudah terlihat seperti dukun ampuh. Superstar, jelas. Memang tidak diragukan lagi kalau penampilan Bapak ini sudah terlihat seperti dukun profesional. Jadi ini dengan sakit. Kalau dilihat dari gejalanya, mengalami gangguan sebelah kiri. Wah, ini pasti migrain. Tapi tunggu dulu, saya coba cek lagi. Fix, buahnya kuangker ini. Kuangker ini. Tapi tunggu dulu, saya coba cek yang lain. Fix, tumor. Tumor kadang-kadang. Kalau buah panjangnya, tumor yang besar, panjang, berbulu. Tapi kalau buah panjangnya, tumornya akan mengecil. Seperti batu. Itu dinamakan tumor. Tumor kadang-kadang. Kadang besar, kadang kecil. Jadi begitu ya Pak? Iya. Tapi maaf Pak, bukannya migrain itu penyakit kepala? Oh, jadi ini pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pada akhirnya mengikuti perkembangan penyakit. Memang dahulu migrain dan vertigo itu penyakit kepala. Tapi setelah mengalami sublimasi secara kimiawi, langsung terjadi interaksi antara ion-ion retina mata yang masih bisa terluaskan oleh bakteri anaodarian dan katoda dalam kepala dan kemudian dialirkan ke tangan. Begitulah. Fasih sekali bahasa Latinnya. Sekali lagi mohon maaf, Pak Dukun. Oh, yang sakit itu bukan saya. Salah kau. Lalu ini sakit mana? Yang sakit ini anak saya. Kebetulan sekali. Oh, kebetulan sekali Pak Dukun. Saya memang suka mengobati perempuan cantik seperti dia. Siapa nama orang? Wah, anak ibu sepertinya mengalami gangguan mulut. Saya yakin kalau anak ini ibu bisu. Saya paham bahasanya. Siapapun yang ada di area ini untuk meninggalkan area ini. Dan nanti setelah saya panggil baru kalian datang.
Jadi nona pura-pura bisu untuk mengumur perjodohan. Dan ingin sekolah lagi. Ya, itulah Pak. Meskipun zaman sekarang itu biaya sekolahnya tuh mahalnya minta ampun, tapi kan saya tetap ingin sekolah. Oh, atau seperti pura-pura bisu ya. Oh iya, saya kakak. Gimana? Bagaimana kalau kita kong dari kong? Kok kau gimana? Kita bikin begini saja. Tapi nona setuju atau tidak? Kalau kita kong dari kong, Asalkan saya tidak jadi dijodohkan dan bisa melanjutkan sekolah, saya setuju. oke, kita bikin. Setelah hitungan ketiga, kita mulai usaha. Tiga, dua. Gawat ini. Ini benar-benar emergency. Ambilkan ini. Budi, Waduh. Lagi-lagi begini. Lagi-lagi begitu. Tobat. Ajaib. Wah, aku bisa bicara, Bun. Aku bisa bicara. Syukur. Gusti Allah, Pangeran. Saya bicara apa? Saya perjodohan kita dengan Mas Prabowo. Ayo, perjodohan ya, Kalau lagi-lagi begini, Pak Dukun. lah inilah akar permasalahannya. Karena tekanan mental yang sangat fungsi-fungsi organ otak kepala yang kemudian itu terganggu. Terjadilah bisu. Lantas, bagaimana cara menyembuhkan secara total, Pak? Tenangkan pikirannya, jernihkan hatinya, muluskan cita-citanya. Akan aku sembuhkan sekali lagi. Dan ini untuk terakhir kalinya. Sebab setelah itu akan aktif dan bisa wassalam. Pak Budi, Lega. Nak, sebelum melontarkan pertanyaan, mohon kata-kata dia dulu. Jernihkan pikirannya, mulutkan cita-citanya. baik-baik. Aku hanya ingin menanyakan keinginannya. Piye, Nak? Piye? Apa sih dipingini? Sekolah, Bu. Sekolah. Iya, sekolah. Putri ingin sekolah dulu sampai tinggi-tinggi sekali. Iya, kalau itu memang kemauanmu. Nah, itulah ibu yang baik dan benar. Memberikan kelurusan berpikir bagi anaknya. Anak kita sesungguhnya bukan anak kita. Dia adalah anak zaman yang mengalir sesuai zamannya. Jadi jangan dikekang. Bapak, aku kangen kowe. Wah, jadi ibu ini suaminya. Berarti